Tadi pagi ada yang nge-DM saya di Instagram, di IG pribadi saya @gdebp yang mengadu minta solusi sekarang lagi kelilit hutang pinjol. Besar hutangnya 50 juta, gajinya cuma 3 juta. Buset, gede banget gitu ya. Jadi utangnya itu kayak hampir 20 kali lipat gajinya. Ini mana bisa sebetulnya. Ini sampai kelilit seperti ini itu berarti udah akut, kronis banget, udah bahaya banget sebetulnya. Udah wah gila, ini bisa keluar dari jeratan utang ini itu kayak miracle banget. Tapi bukan berarti nggak bisa. Tetap bisa. Saya bilang tetap bisa. Jadi mungkin di luar sana, atau mungkin kamu, jangan-jangan kamu ya, ini termasuk orang yang lagi kelilit utang, utangnya sekian kali lipat gaji bulanan. Nah ini sebenarnya masalah besar ya. Sekali lagi ini masalah besar, tapi semua masalah ada solusinya. Jadi kemudian tadi saya sempat chatting sama si ibu ini, yang kemudian ya saya kasih solusi sebetulnya. Dan solusi ini yang sebenarnya saya mau share di sini karena saya tahu banyak banget orang-orang di luar sana yang mengalami hal yang sama. Dan kalau misalnya sekarang kamu ada di hal yang sama, kamu mengalami hal yang sama, kamu punya utang puluhan kali lebih gede daripada gajimu, atau mungkin kamu punya teman, punya saudara, punya family, punya teman yang sekarang lagi kelilit utang dan bingung gimana cara menyelesaikannya, share video ini kepada orang tersebut. Karena pasti bisa bantu. Sekali lagi, pasti bisa bantu orang-orang yang lagi kelilit utang. Saya pernah ada dalam kondisi itu. Saya pernah ada dalam kondisi terlilit hutang. Jadi gini, sekarang saya punya hutang. Hutang saya miliaran. Tapi yang bayarin utang saya itu adalah tenan-tenan saya. Ngerti ya maksudnya ya? Utang yang baik itu adalah hutang yang digunakan untuk investasi, di mana nanti yang bayar hutangnya, bayar cicilannya, itu adalah hasil dari investasinya. Maksudnya gini, ini contoh utang yang baik dulu ya, sebelum saya masuk ke utang yang buruk yang tadi jadi permasalahan. Utang yang baik sekarang gini, misalnya saya ngutang 5 miliar. Dari utang 5 miliar itu, saya ada cicilan 70 juta per bulan. Gede banget. Oke, tapi dari utang 5 miliar itu, saya bisa menghasilkan cash flow 200 juta. Ini contoh aja. Yang mana artinya dari 200 juta masuk kantong, 70 juta saya keluarin untuk bayar cicilan, saya masih punya sekitar 130 juta free money. Uang gratis. Karena ngutang kan nggak pakai uang saya sendiri, itu pakai uang orang lain. Yang bayarin siapa? Yang bayar adalah hasil dari investasinya, dari cash flow-nya. Dan saya masih punya uang lebih untuk saya apain? Saya belanjain. Untuk traveling, jalan-jalan, belanja, untuk foya-foya dan segala macam, terserah saya mau pakai buat apa. Atau saya pakai buat saya gulung investasi lagi. Seperti itu. Itu cara main orang kaya, di mana mereka jadi kaya karena utang. Utang bikin mereka makin kaya. Itulah yang namanya utang yang baik, utang yang benar tuh begitu. Nah sekarang permasalahannya, masih banyak teman-teman dan saudara-saudara kita yang kelas ekonominya menengah ke bawah, yang mereka terjerat utang yang jelek, utang pinjol yang jelek. Sebenarnya gini, pinjol nggak ada masalah. Pinjol nggak ada masalah. Kenapa? Misalnya gini, saya ngutang 10 juta di pinjol. Anggap aja saya harus bayar dari 10 juta itu cicilannya anggaplah 1 juta deh per bulan, 10% tuh gede banget. 10%. Tapi kalau kemudian 10 jutanya saya investasikan yang menghasilkan 3 juta per bulan, ini angka ngasal ya. Dari 10 juta ngasilin 3 juta per bulan, ya udah bayar 1 juta per bulan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika 10 jutanya saya pakai buat nonton, buat traveling jalan-jalan, buat beli tas baru, buat beli baju baru, buat beli motor baru, yang mana itu tidak produktif. Dan kemudian saya harus bayar 1 juta per bulannya dari uang saya sendiri, dari gaji saya. Nah itu masalah. Nah, solusinya bagaimana? Nonton video ini sampai habis, saya akan bagikan gimana solusinya. Solusinya akan sangat-sangat praktikal, sangat praktis, sangat bisa dilakukan. Oke, jadi gini, kalau kamu udah terjerat utang dan kamu udah terjerat kayak di tahap dimana tiap hari kamu diteleponin oleh debt collector, ditelepon preman penagih utang. Nah ini kan kamu udah nggak bisa mikir nih, udah nggak bisa mikir, udah butek aja palanya, mood udah nggak enak, udah nggak bisa kerja, udah stres lah bawaannya sehingga nggak bisa berpikir jernih.
Nah, ini analoginya gini, kamu sakit, kamu punya sakit medis, sampai badan kamu ini sakit, nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Padahal kalau kamu sakit, yang harus dilakukan adalah apa? Makan banyak yang bergizi, lalu kemudian istirahat. Tapi karena badan udah sakit, makan nggak enak, tidur istirahat juga nggak bisa. Nah ini kan sakitnya harus dihilangkan dulu. Pakai apa? Pakai painkiller, penghilang rasa sakit. Sakitnya udah hilang, bisa istirahat, makan bisa lebih enak, baru kemudian badan secara perlahan-lahan menyembuhkan penyakitnya. Nah, analogi itu kita bawa ke hutang sekarang. Maksudnya gini, kalau kamu berhutang, lalu kemudian kamu harus bayar cicilan dan kamu diteleponin terus sama penagih utang, kamu diteror sana sini, kamu nggak bisa mikir. Ketika kamu nggak bisa mikir, maka semua solusi tidak akan terlihat di dalam pikiran. Kamu nggak akan bisa ngelihat solusi. Karena udah butek, udah mumet, nggak bisa mikir, udah bawaannya emosi, kesel aja, nggak bisa ngelihat solusi. Nah, gimana caranya? Kalau kamu ada di dalam tahap di mana kamu diteleponin setiap hari, diteror oleh penagih hutang. Langkah pertama, emergensinya adalah pindahin dulu utangnya. Pindahin dulu utangnya kepada siapa? Temenmu mungkin, kepada keluargamu mungkin, saudaramu, family, siapapun. Yang penting mereka tidak akan manggil preman buat nagih utangnya. Karena kalau mereka pakai preman, kamu nggak bisa mikir. Masalahnya itu loh. Dan yang penting kamu komit mau bayar utangnya. Jangan sampai kamu pindahin utang ke keluargamu terus mikir, udahlah utang sama keluarga ini santai aja, toh mereka akan tetap jadi keluarga saya. Nggak bisa kayak gitu. Kamu komit dulu nih, komit mau lunasin, mau selesaikan dulu hutangnya. Setelah kamu komit, pindahin dulu utangnya. Pindahin dulu utangnya kepada keluargamu, family, saudara, atau sahabat dekat, pindahin dulu. Ketika utang udah pindah, udah nggak ada yang neror lagi, nah baru sekarang kamu bisa mikir. Satu-satunya cara yang bisa kamu lakukan adalah kamu naikin income-mu. Kamu naikin pendapatanmu yang tadinya gajinya 3 juta misalnya. Utangnya 50 juta, gaji 3 juta. Naikin income-nya dulu. Dari 3 juta jadi 5 juta, jadi 6 juta. Gimana caranya? Bisnis sampingan, mau nggak mau, suka nggak suka, bisnis sampingan. Bisnis sampingan apa yang instan, yang cepat? Saya nggak bilang ini instan artinya sekarang mulai besok berhasil. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi paling enggak ini satu-satunya yang bisa kamu lakukan. Cara paling gampang menurut saya ya, kalau kamu ada cara lain yang lebih gampang ya silakan aja. Cara yang paling cepat, yang paling gampang dan halal ya, legal, itu adalah menjadi affiliate marketer. Kenapa affiliate marketer? Ada banyak banget affiliate marketer di luar sana yang saya lihat langsung bisa menghasilkan jutaan rupiah per bulan, atau bahkan juga jutaan rupiah per hari. Dan itu mereka lakukan dengan sangat cepat. Jadi dalam waktu relatif yang sangat cepat lah. Sangat cepat tuh maksudnya bukan 1 hari ya, tapi 1 bulan. Mereka jadi jadi minggu pertama mungkin nggak ada hasil, tapi mulai minggu kedua udah mulai nih ada hasil. Mulai minggu ketiga hasilnya udah mulai bagus. Minggu keempat mereka udah bisa tuh ngasilin 100.000 sehari, 200.000 sehari. Mereka udah bisa ngasilin kayak gitu. Dan saya udah ketemu banyak orang yang bisa melakukannya, affiliate marketing. Nah, begitu kamu udah punya income sampingan, ingat loh, income sampingan jangan dipakai buat foya-foya dulu, fokus cicil utangnya dulu. Kalau misalnya dari affiliate marketing kamu udah punya income harian 100.000 sehari, 100.000 sehari, 100.000 sehari, bayar itu utang ke temenmu atau saudaramu, ke familymu, Pak, Bu, friend, Bang Cogan atau apapun lah namanya. Ini 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 sampai akhirnya utang itu lunas. Jadi kalau kamu udah mulai mencicil setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, orang akan trust. Ketika orang trust, nah itu udah enak banget. Dan ketika utangmu lunas, jangan lupa. Misalnya kamu udah ada di tahap di mana kamu bisa menghasilkan 300.000 sehari. Atau sekitar 10 juta per bulan. Ketika hutangmu lunas, income itu kan masih tetap ada karena skillnya kamu udah kuasai. Kabar baiknya adalah orang-orang yang terjerat utang seperti ini, ketika utangnya mereka udah selesaikan, mereka akan tetap punya skillnya, mereka akan tetap punya cash flow-nya, dan di saat itulah mereka akan jadi orang yang sangat kaya. Kenapa? Karena sekarang mungkin gaji cuma 3 juta per bulan, tapi ketika utangnya udah lunas nantinya,
Mereka kan punya 10 juta per bulan, 10 juta per bulan, dan itu adalah semi passive income. Kenapa? Dari affiliate marketing kok. Satu konten yang kemudian kontennya works gitu ya. Kalau di TikTok misalnya kontennya FYP gitu kan, viral. Terus-terusan ya, selama kontennya ada yang nonton, income-nya mengalir terus. Makanya pelajari tuh yang namanya affiliate marketing, konten marketing, social media marketing. Jadi roadmap-nya gini, kalau saya boleh simpulkan. Pindahin dulu utangnya supaya kamu nggak diteror. Ketika utangnya udah pindah, syukur-syukur yang kamu utangin ini mau ngasih grace period. Misalnya grace periodnya 3 bulan. Selama 3 bulan, belajar abis-abisan itu. Konten marketing, affiliate marketing, social media marketing, video marketing, pelajari habis-habisan. Kalau kamu mau referensi di mana belajar yang bagus, nanti saya ada, lihat aja di description, saya akan taruh satu link, kamu bisa pelajari di sana. Kamu pelajari habis-habisan, praktekin ilmunya. Dari sana kamu nggak perlu punya produk, kamu nggak perlu punya modal, kamu cuma perlu bikin konten, yang mana konten itu gratis, kamu upload ke sosial media juga gratis, kamu akan bisa punya penghasilan tambahan lewat digital marketing. Digital marketing skill itu skill yang sangat luar biasa. Nah, setelah 3 bulan kamu mulai membayar. Jadi gini, kalau 3 bulan apa yang kamu lakukan belum ada hasil, berarti mungkin cara kamu melakukannya salah. Mungkin belajarnya kurang serius mungkin. Karena 3 bulan tuh pasti udah ada hasil kok, percaya sama saya. Saya udah ketemu banyak banget orang yang melakukan itu, dan saya sendiri juga melakukan itu. Jadi 3 bulan, mesti kamu udah bisa tuh ngasilin 100 ribu sehari, 200 ribu sehari. Itulah yang kamu pakai buat mencicil utangmu. Kalau utangnya 50 juta, dan income-mu 300 ribu sehari, atau sebulan sekitar 10 juta, artinya 5 bulan lunas kok itu utang. 5 bulan lunas, 50 juta tuh lunas. Gajinya bagaimana yang 3 juta per bulan? Ya itu pakai buat hidup dulu aja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Mudah-mudahan banyak orang yang bebas dari utang. Karena apa yang saya share di sini sangat to the point, sangat praktikal, nggak pakai teori-teori nggak jelas. Oke? Jangan lupa like video dan share video ini kepada teman-teman kamu yang sekarang lagi kelilit utang. Mudah-mudahan bisa ngebantu mereka. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.